Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar anak hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Badrus di pelajaran PJOK. Nah, baik anak-anak, kali ini Pak Badrus akan menerangkan tema 8, subtema 1 dan 2. Nah, sebelum Pak Badrus melanjutkan materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anak, sekarang disiapkan LKS-nya tema 8 dan disimak penjelasan Pak Badrus. Disiapkan LKS-nya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang PJOK tema 8 subtema 1 dan 2. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang aktivitas atau mengenal aktivitas air. Nah, di sini mengenal aktivitas air biasanya kita lakukan di mana? Yaitu biasanya kita lakukan di kolam renang, yaitu saat kegiatan belajar berenang. Nah, mengenal aktivitas air ini sangat penting loh anak-anak. Apalagi yang baru pertama kali masuk ke dalam kolam renang atau yang pertama kali belajar berenang. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu, Materi pembahasan pada pagi hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu mengenal aktivitas air itu sendiri. Yang kedua yaitu berenang di air dangkal atau kolam dangkal. Yang ketiga, permainan kucing air dan ikan. Yang keempat yaitu gerak dasar pengenalan air. Nah, disimak baik-baik, kita akan membahas satu persatu. Membahas satu persatu supaya anak-anak tahu dan paham. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu mengenal aktivitas air. Nah, mengenal aktivitas air itu seperti apa, Pak? Nah, di sini Pak Badrus akan menjelaskannya, Jadi disimak. Mengenal aktivitas air. Nah, aktivitas air adalah kegiatan yang dilakukan di air. Nah, aktivitas ini biasanya dilakukan di kolam renang, bisa. Dilakukan di sungai, bisa. Dilakukan di bendungan, bisa. Dilakukan di laut, bisa. Tapi Bapak sarankan untuk anak-anak yang baru mengenal aktivitas air dilakukan di kolam renang saja. Jangan di sungai, jangan di danau, di waduk ataupun di laut, karena tempat itu sangat berbahaya untuk anak-anak yang baru mengenal aktivitas air. Jadi usahakan mengenal aktivitas air dilakukan di kolam renang saja. Nah, sebelum berenang sebaiknya kita lakukan pengenalan aktivitas air. Nah, pengenalan aktivitas air itu seperti apa? Yang pertama, menggerakkan kaki di air secara naik turun. Nah, anak-anak melakukan duduk di dasar atau di tepi kolam yang dangkal saja, tidak usah yang dalam. Nah, anak-anak menggerakkan kakinya naik turun, naik turun. Nah, seperti itu, Tetap pada pengawasan orang tua atau guru, Selanjutnya yang kedua yaitu menyiram air ke tubuh kita sendiri. Nah, kenapa sih Pak kok harus menyiram air ke tubuh kita sendiri? Nah, di sini anak-anak, saat kita mau berenang, usahakan tubuh kita itu sudah basah atau sudah disiram air.
Kenapa? Karena tubuh kita biar bisa menyesuaikan suhu air yang berada di kolam renang gitu. Jadi saat kita masuk sudah tahu dinginnya kolam renang itu seberapa, panasnya kolam renang itu seberapa. Nah, jadi usahakan sebelum masuk di kolam renang, usahakan tubuh kita sudah basah, atau sudah disiram air. Yang ketiga, bermain tepuk air. Nah, bermain tepuk air ini juga salah satu aktivitas air anak-anak, yaitu salah satu aktivitas bermain. Nah, anak-anak kalau sudah bosan dengan tadi, yaitu menggerakkan kaki, bisa melakukan selanjutnya yaitu bermain tepuk air. Tepuk air juga bisa membuat anak-anak mengerti atau menyesuaikan diri di kolam renang. Nah, selanjutnya yaitu berjalan di air. Nah, ini sangat penting anak-anak, berjalan di air. Usahakan untuk anak-anak yang baru atau pertama masuk ke kolam renang, usahakan masuknya yaitu atau berjalannya di kolam dangkal saja ya anak-anak. Karena apa? Supaya kita tahu kolam renang itu seperti apa, dangkalnya kolam renang itu seperti apa, nah, dasarnya kolam renang itu seperti apa. Kalau anak-anak langsung masuk atau berjalan di kolam yang dalam, anak-anak pasti tenggelam. Nah, apalagi anak yang belum bisa berenang. Jadi usahakan anak-anak berjalannya di kolam dangkal saja. Supaya apa? Supaya tidak tenggelam. Nah, di kolam renang ini keselamatan paling penting loh anak-anak. Keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang di sekitar kita. Oke? Nah, di sini juga ada namanya pemanasan. Pemanasan itu sangat penting anak-anak. Pemanasan itu biasanya peregangan. Kenapa kita harus melakukan pemanasan? Nah, pemanasan itu supaya otot-otot kita tidak tegang saat melakukan aktivitas di kolam renang. Kalau kita belum melakukan pemanasan tapi anak-anak sudah melakukan aktivitas di kolam renang, biasanya itu terjadi kram. Terjadi kram. Nah, ototnya tertarik, entah itu otot kaki atau otot tangan. Nah, di sini pemanasannya lebih banyak ke tangan dan kaki. Kenapa Pak kok harus lebih banyak tangan dan kaki? Nah, aktivitas atau berenang itu kebanyakan gerakannya yaitu menggunakan tangan dan kaki anak-anak. Jadi usahakan pemanasannya lebih banyak di kaki dan tangan. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang pertama sama duduk di pinggir kolam. Yang kedua, masukkan kedua kaki ke dalam air. Gerakan kaki naik turun. Nah, gerakan kaki naik turun itu sama juga pemanasan kaki, nggih. Nah, pemanasan kaki anak-anak supaya apa? Supaya tidak kaku, supaya lemas dan bisa menyesuaikan saat nanti belajar berenang atau berjalan di air yang dangkal. Nah, sama basahi tubuh kalian sama seperti tadi supaya anak-anak apa? Bisa menyesuaikan suhu di dalam kolam renang. Nah, ini tadi gambarnya duduk di pinggir kolam sambil mengayun kaki. Nah, di LKS juga sudah ada. Anak-anak bisa melihatnya. Nah, kita lanjut yaitu masuk ke dalam air. Nah, masuklah ke kolam. Maksudnya ke kolam ini, masuklah ke kolam yang dangkal, jangan yang dalam terlebih dahulu. Turun lewati tangga dengan hati-hati. Nah, di sini Bapak ulangi, turun lewati tangga dengan hati-hati, jangan meloncat. Turunlah melewati tangga yang sudah disediakan di kolam renang tersebut. Pilih kolam yang dangkal. Nah, tetap pilih kolam yang dangkal. Ini dia. Di situ ada tangga, turunlah lewat tangga dengan hati-hati. Tidak usah melompat. Apalagi melompat di kolam yang dangkal. Jangan, nanti kakinya sakit. Jadi turun melewati tangga yang sudah disediakan. Nah, jadi jangan loncat.
nggih, kakinya nanti sakit, apalagi di kolam yang dangkal. Jadi turun sesuai peraturan yang sudah di kolam renang yang sudah disediakan, yaitu melewati tangga. Karena apa melewati tangga? Supaya kita menjaga diri kita terhindar dari cedera ataupun luka di kolam renang itu, nggih. Nah, selanjutnya yaitu mengayun lengan. Nah, pertama berdiri di tepi kolam. Nah, ayun kedua tanganmu sambil menepuk air. Lakukan sambil berjalan ke depan dengan perlahan. Nah, ini dia. Di sini anak-anak kenapa harus menepuk atau mengayun dan berjalan? Supaya anak-anak tahu keadaan kolam itu seperti apa, keadaan air itu seperti apa, seperti itu, nggih. Jadi anak-anak tahu, oh saat berjalan, saat mengayun, oh. Nah, jadi kolam itu tahu seberapa dalam, seberapa dangkal. Nah, anak-anak tahu. Kalau sudah masuk ke dalam, anak-anak kembali saja, nggih. Nah, saat berjalan dan mengayun ini juga membantu pergerakan anak-anak supaya jalannya lebih cepat, nggih. Karena apa? Tangan mengayun ini juga mendorong anak-anak saat berjalan. Jadi jalan anak-anak tidak lambat, jadi agak cepat. Oke, anak-anak. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu apa? Berenang di air dangkal. Nah, berenang di air dangkal. Kenapa sih Pak kok harus berenang di air dangkal dulu? Nah, berenang di air dangkal itu sangat dianjurkan untuk yang pertama kali belajar berenang. Supaya apa? Supaya tidak tenggelam, supaya bisa menjaga keselamatan diri kita sendiri, nggih. Jadi jangan sok-sokan belum bisa berenang tapi sudah mau berenang di kolam yang dalam, nanti tenggelam anak-anak. Kalau tidak ada yang menyelamatkan bagaimana? Nah, itu yang ditakutkan. Nah, baik. Di sini yaitu berenang di air dangkal. Kolam renang dibuat khusus untuk anak-anak dan dewasa, yaitu kolam renang dangkal dan dalam. Nah, di sini untuk anak-anak usahakan berenangnya di kolam yang apa? Yang dangkal. Untuk yang sudah dewasa, sudah menguasai teknik-teknik renang seperti gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Nah, itu sudah bisa, sudah dianjurkan boleh apa? Boleh berenang di kolam yang dalam. Karena apa? Dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri, nggih. Kalau anak-anak belum bisa, masih harus berenang di kolam yang dangkal dan tetap ada pengawasan orang tua atau bapak ibu guru, nggih. Nah, untuk anak-anak dikhususkan untuk berenang di kolam dangkal karena lebih aman. Nah, sudah bapak jelaskan tadi. Nah, kolam dangkal dibuat untuk pengenalan air, anak-anak bermain sambil belajar berenang. Nah, di kolam dangkal ini anak-anak bisa bermain bersama teman, bermain air, nggih. Lalu juga bisa berenang, yaitu berenang atau melatih pernafasan terlebih dahulu. Biasanya seperti itu kalau belajar berenang, melatih pernafasan, melatih pergerakan kaki, lalu dilanjut dengan pergerakan tangan. Kalau sudah lincah baru berenang. Seperti itu, nggih. Saat berenang kita juga harus melatih menahan napas di air. Nah, menahan napas di air itu sangat penting anak-anak. Karena apa? Kita supaya berenangnya bisa lama. Kalau anak-anak tidak bisa menahan air atau bisa menahan napas di air, biasanya renangnya itu pendek. Habis berenang 1 2 3 berhenti. 1 2 3 berhenti. Nah, tidak apa-apa sebenarnya karena kan pengenalan air. Tapi diusahakan anak-anak bisa melatih pernafasan di air. Nah, baik. Nah, Bapak akan menjelaskan pernapasan di dalam air. Pertama, yang langkahnya yaitu berdiri di tepi kolam. Nah, di tepi kolam yaitu yang dekat tepi kolam.
Yang kedua, ambil nafas melalui mulut dan tahan beberapa saat. Nah, ambil nafas, lalu menyelam. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu angkat kepalanya lagi. Kalau tidak kuat sampai 8 biasanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, naik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ambil nafas, tenggelam, hitung 1, 2, 3, 4, 5 dalam hati. Seperti itu nggih cara belajar bernapas. Nah, sumba telinga dengan jari tangan. Nah, kalau anak-anak mempunyai alat yaitu untuk menyumbat telinga, biasanya tidak usah disumbat dengan tangan. Sebenarnya tidak usah disumbat dengan tangan, itu tidak apa-apa, anak-anak. Oke. Nah, masukkan muka ke dalam air. Nah, dimasukkan muka kita ke dalam air atau tubuh kita ke dalam air. Oke. Nah, kemudian angkat kepala ke atas untuk menghirup udara. Sama yang Bapak jelaskan tadi. Pertama, hirup udara melalui mulut, lalu kita tenggelam atau menyelam. Oke. Lalu hitung 1, 2, 3, 4, 5, lalu kembali ke permukaan. Nah, seperti itulah cara belajar berenang. Nah, di sini Bapak ada gambarnya. Nah, ini dia. Gambar pertama mengambil nafas, lalu gambar kedua tubuhnya menyelam, menghitung 1, 2, 3, 4, 5, lalu ketiga kembali ke permukaan. Nah, di situ kita belajarnya di tepi kolam. Nah, di situ kan di gambar kita belajarnya di kolam yang dangkal ya, anak-anak, jangan yang dalam. Nah, lanjut. Yang selanjutnya yaitu apa? Permainan kucing air dan ikan, nggih. Nah, biasanya kalau di darat itu ada permainan kucing dan tikus atau Tom and Jerry. Nah, sama permainan ini sama. Nah, cuma bedanya dilakukan di kolam renang. Nggih. Nah, biasanya dilakukan di kolam renang. Bedanya itu saja. Permainan kucing air dan ikan. Nah, yang berikut aturan permainan kucing air dan ikan. Pertama, siswa membuat lingkaran di dalam air dengan berpegangan tangan. Yang kedua, pilihlah siswa untuk menjadi kucing air dan ikan. Biasanya sweet. Nah, seperti itu. Yang ketiga, siswa yang menjadi ikan bebas keluar dan masuk lingkaran. Nah, sedangkan kucing gerakannya terbatas dan dihindari oleh lawan atau pagar, nggih. Jadi untuk ikan bebas keluar masuk pagar. Entah masuk pagar, keluar pagar itu bebas. Sedangkan untuk kucing itu ada gerakannya terbatas. Saat kita mau masuk ke dalam, itu biasanya dihalangi oleh pagar, nggih. Pagar itu tadi. Kalau mau keluar juga biasanya dihalangi oleh pagar. Jadi pergerakan kucing air ini terbatas. Beda dengan yang menjadi ikan. Ikan bebas masuk ke dalam atau di luar pagar. Nah, sebelum permainan dimulai, kucing air berada di luar lingkaran dan ikan berada di dalam lingkaran atau di dalam air, nggih. Nah, kucing air mencoba menangkap ikan. Bila ikan tertangkap, permainan selesai. Jadi saat melakukan permainan ini, kalau kucing sudah tertangkap, biasanya permainan selesai. Nah, ini permainan kucing air dan ikan. Bisa dilihat gambarnya, nggih. Nah, yang di dalam pagar ini adalah ikan, yang di luar adalah menjadi kucing air. Nah, bagaimana kucing air ini menangkap ikan tersebut? Nah, selanjutnya yang terakhir atau materi yaitu gerakan dasar pengenalan air. Nah, gerakan dasar pengenalan air apa saja sih? Melakukan pemanasan dengan menciptakan air kolam ke badan, mencipratkan, nggih. Nah, sama seperti tadi. Lalu berjalan pelan-pelan di dalam air. Sama pergerakannya seperti pengenalan air. Lalu ketiga, mengapung di air dengan bantuan teman. Nah, untuk anak-anak yang ingin belajar mengapung, usahakan mencari pasangan, nggih. Mencari pasangan untuk apa? Untuk belajar mengapung bersama teman. Jadi anak-anak mengapung, temannya memegangi badan anak-anak. Nah,
Selanjutnya latihan mengambil napas di dalam air, sama seperti tadi caranya. Nah, supaya anak-anak lebih paham, di sini Bapak ada gambarnya. Nah, ini bermain air atau mencipratkan, lalu berjalan di air. Yang kedua, mengapung dengan teman. Nah, ini ada gambarnya. Bisa dilihat, temannya belajar mengapung, satunya memegangi tubuh anak-anak. Yang kedua, ini dia belajar pernapasan atau melakukan gerakan mengayun di air. Nah, di sini pembelajaran telah selesai ya anak-anak. Anak-anak mendapat tugas PJOK, yaitu mengerjakan evaluasi PJOK. Halaman 26 dan 48. Mengerjakan Romawi 1 saja. Bapak ulangi. Tugas anak-anak yaitu mengerjakan evaluasi PJOK. Halaman 26 dan 48. Romawi 1 saja. Nah, baik anak-anak, pembelajaran PJOK pada pagi hari sudah selesai. Nah, ada tambahan sedikit untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang mau berenang, usahakan memakai baju renang, Karena apa memakai baju renang? Baju renang ini sudah didesain khusus untuk berenang. Jadi kalau anak-anak memakai baju renang, pergerakannya itu tidak terhambat. Beda lagi untuk anak-anak yang memakai kaos polos atau kaos oblong lalu memakai lepis. Saat berenang pasti sulit. Sulit pergerakannya dan terhambat oleh pakaiannya. Karena apa? Pakaiannya tidak didesain untuk berenang. Pakaiannya itu kalau terkena air itu jadi apa ini? Jadi menghambat gitu. Nah, jadi usahakan memakai baju renang. Kalau tidak punya baju renang bagaimana, Pak? Nah, kalau tidak punya baju renang, biasanya di kolam renang itu sudah menyediakan atau menyewakan baju renang. Anak-anak bisa menyewanya demi keselamatan anak-anak. Nah, saat berenang tetap menjadi pengawasan atau tetap dalam pengawasan orang tua atau Bapak Ibu guru kalau di sekolah. Kalau di luar sekolah tetap menjadi pengawasan oleh orang tua. Nah, baik anak-anak, sekian dari Bapak pembelajaran pagi hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.